baiknya mari kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Di sini Ibu akan memimpin doa ya. Ya, Ibu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum memulai mata pelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Ya, Ibu. Gita Juhara, hadir Bu. Nur Malasari, hadir Ibu. Lailatul Aulia, Hadir Ibu. Mulyati, hadir Ibu. Nur Mawadah, hadir Bu. Nur Ismawati, hadir Bu. Milasti, hadir Bu. Winda, hadir Bu. Ya, sudah semua Ibu absen? Sudah Ibu. Siapa yang tidak hadir? Tidak ada Ibu, hadir semua. Hadir semua ya? Ya Ibu. Winda, udah dipanggil Winda. Baik, di sini materi yang akan kita bahas yaitu mengenai hakikat negara kesatuan Republik Indonesia. Ya baik anak-anak, di sini materi yang akan kita bahas yaitu hakikat negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, di dalam hakikat negara kesatuan Republik Indonesia ini akan ada dua sub, yaitu konsep negara kesatuan dan karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebelum Ibu memulai dari konsep negara kesatuan, siapa yang tahu arti dari negara kesatuan? Belum Ibu, belum tahu. Ya, ada saya Bu. Anada dari Susi Astika. Ya, apa sih pengertian dari negara kesatuan? Baiklah, di sini saya akan menjawab apa sih yang dimaksud negara kesatuan. Di mana di sini negara kesatuan yaitu secara singkatnya dapat kita katakan sebagai negara yang berdaulat, diselenggarakan sebagai suatu kesatuan yang tunggal. Begitu Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Anada Susi. Ya, di sini Ibu akan mengulas lagi terkait dengan negara dari pengertian negara kesatuan. Di sini negara kesatuan sering juga disebut sebagai negara unitaris atau unity, yaitu negara tunggal atau satu negara yang monosentris atau berpusat satu, terdiri hanya satu negara, satu pemerintah, satu kepala negara, dan satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah negara. Hakikat negara kesatuan yang sesungguhnya adalah kedaulatan tidak terbagi-bagi baik keluar maupun ke dalam, dan kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi. Ya, Ibu akan menulis terkait dengan pengertian negara kesatuan. Ada ya, izin bentar dulu.
sini Ibu sudah menuliskan terkait dengan pengertian negara kesatuan. Bisa kalian lihat atau baca masing-masing ya? Iya Ibu. Bisa, Ibu. Nah, di dalam konsep negara kesatuan juga ini ada sistem negara kesatuan ada dua, yaitu sistem negara ada dua, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Siapa yang tahu terkait dengan pengertian sentralisasi dan desentralisasi di antaranya ini? Tidak ada? Justru ingin bertanya tentang itu Bu, apa yang dimaksud dengan apa sih perbedaan sentralisasi dengan desentralisasi? Ya, perbedaan dari sentralisasi dan desentralisasi ini bahwa sentralisasi yaitu semua hal yang diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerahnya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Nah, sedangkan untuk desentralisasi yaitu kekuasaan untuk mengatur tangannya sendiri. Nah, selanjutnya itu terkait dengan karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, terkait dengan karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia sebagai warga negara yang baik, tentunya Anda harus memahami karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, Indonesia sejak kelahirannya pada tanggal 17 Agustus 1945 telah memiliki tekad yang sama bahwa negara ini akan eksis di dunia internasional dalam bentuk negara kesatuan. Kesepakatan ini tercermin dalam rapat-rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dalam menyusun konstitusi atau undang-undang yang tertinggi dalam negara. Ya, sebagaimana di dalam yang mengatakan bahwa Soepomo dan sidang PPKI menghendaki bentuk negara kesatuan sejalan dengan paham integralistik. Soepomo dalam sidang PPKI menghendaki bentuk negara kesatuan sejalan dengan paham integralistik yang melihat bangsa sebagai suatu organisme. Di sini Ibu akan bertanya, siapa yang tahu terkait dengan tujuan pembentukan negara Kesatuan. Ya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai tentang apa sih tujuannya dibentuknya negara kesatuan itu sendiri. Dimana di sini negara kesatuan sendiri dibentuk bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi suatu negara yang besar dan utuh dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. Begitu Bu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adapun dari tujuan pembentukan negara kesatuan ini yaitu untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi negara yang besar dan kokoh dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. Wujud negara kesatuan Republik Indonesia semakin kukuh setelah dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dimulai dari adanya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang salah satunya adalah tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final negara bagi bangsa Indonesia. Stop. Ya, baik anak-anak, sekian dari materi pelajaran kita pagi hari ini. Siapa yang
disimpulkan terkait dengan materi yang telah dipaparkan di depan? Saya Ibu. Ya, silakan. Kan tadi Ibu menjelaskan tentang konsep negara kesatuan yang dimana negara kesatuan sering juga disebut sebagai negara unitarisme, yaitu negara tunggal, satu negara, suatu pemerintah, suatu kepala pemerintah, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah negara. Hanya itu yang dapat saya simpulkan. Mungkin ada teman-teman yang mau menyimpulkan juga. Baik anak-anak, terkait dengan materi yang sudah disimpulkan oleh Ananda semalam. Ya. Ya, terkait dengan materi yang sudah disimpulkan oleh temannya yaitu Mala, yang sudah Tentang disimpulkan terkait dengan konsep negara kesatuan. Ibu akan menambahkan terkait dengan sistem negaranya ada dua, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Ya, tiga. demikian dari mata pelajaran kita pagi hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf ya. Iya Ibu.